Kita sudah tidak bicara lagi masalah perubahan, kita bicara masalah lompatan, kita bicara masalah percepatan, melompat agar lebih sejahtera lagi masyarakatnya. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kenapa Gibran hari ini begitu kan ya berbicara terkait dengan keberlanjutan ya, lompatan, percepatan dan sebagainya begitu. Saya awali bahwa ya semuanya apa yang dibicarakan Gibran itu tentu melalui proses yang namanya perubahan begitu kan. Percepatan ya, perlompatan begitu kan. Katanya begitu. Apa maksud dari bahasa itu begitu kan? Jadi sekelas wakil presiden berbicara terkait dengan perlompatan, percepatan, ya, apalagi begitu kan? Itu kan gimana begitu? Rata-rata IQ-nya apa begitu? Dari bahasa saja sudah keliru seperti itu begitu kan? Justru saya ingin mengingatkan bahwa dari semua apa yang dibicarakan Gibran tentu membutuhkan perubahan di situ, perubahan dan perbaikan, dan itulah yang paling tepat daripada ya percepatan, perlompatan. Apa maksudnya begitu kan? Apakah ini lomba begitu kan? Jadi IQ dari dari seorang Gibran itu saya kira ada gagasan mereka begitu kan. Saya nggak tahu siapa yang membriefing seorang cawapres begitu bisa mengatakan seperti itu begitu kan. Tapi yang jelas ini dirujuk oleh netizen begitu. Salah satunya nih, walaupun gimana pun di negara ya rata-rata IQ mereka ya 78 ya besar ya katanya pasar. Orang ini sangatlah besar. Lawan terberat Anies adalah bansos. Coba lihat kita saja begitu dalam narasi video ini begitu kan. Sudah tidak bicara lagi masalah perubahan ya, kita bicara masalah lompatan katanya begitu. Kita bicara masalah percepatan begitu kan. Kita bicara masalah soal melompat. Ini lomba lompat atau lomba apa? Coba bayangkan begitu kan. Saya tidak paham sih apa narasi-narasi yang disampaikan oleh gagasan oleh si Gibran kok sebegitu gimana nya begitu kan. Saya tidak habis pikir mau berkata apa begitu kan. Seorang cawapres ya pegang teks saja sudah banyak yang belepotan seperti itu begitu kan. Justru saya katakan ya perubahan dan perbaikan itu yang paling tepat dalam bahasa itu begitu. Jadi kalau untuk menghindari dari perubahan dan percepatan ini gimana begitu kan ya, perubahan dan perbaikan ini gimana begitu kan. Ya tidak mungkinlah ada percepatan, tidak mungkinlah ada lompatan sana sini begitu kan kalau tanpa ada yang namanya perubahan di situ begitu. Jadi saya kira bahwa gagasan-gagasan ya seorang Gibran itu kok seperti ini begitu kan, aneh begitu ya. Bahkan kata netizen ya, tolong sampaikan pesan ini ke Pak Anies ya, biar tahu begitu kan. Lawan terberat Anies adalah bansos. Otak mana otak ini begitu kan. Ini kita lihat saja di situ begitu. Mending difotokopi aja di bagian daripada repot-repot baca. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Bahkan netizen pun tidak ngerti mereka apa yang dibicarakan seorang cawapres. Maklum ya, cawapres instan itu ya serba, kalau apapun yang serba instan itu pasti mereka cepat rusak, cepat runtuh mereka begitu kan. Wajar kalau ada netizen yang mengatakan ya gimana sih beling-beling sayur begitu ha? Pertanggal 18 Desember terbit KTA Partai Demokrat dan Partai Gerindra untuk warga kami. Ya, padahal kami bukan simpatisan mereka. Ditenggarai data dari pembelian gas yang store KTP dan KK digunakan untuk memasukkan paksa ke partai pendukung penguasa. Apa ini maksudnya? Dari gestur dan ekspresi ini menandakan dia ogah-ogahan dan kurang antusias. Bagaimana jadinya jabatan ya dengan ribuan tanggung jawab besar yang membutuhkan daya pikir tinggi dan diisi oleh model beginian. Lihat saja komentar-komentar netizen begitu kan. Ya, IQ-nya sudah di atas rata-rata mereka begitu. Saya kira itu sudah saya yang keliru begitu yang mendengarkan itu atau siapa sih sebenarnya begitu kan. Saya rasa mungkin IQ saya lebih rendah lah dibandingkan dengan seorang Gibran ya yang IQ-nya sangat tinggi mereka begitu kan, sehingga bicara pun pakai teksnya saja sudah salah mereka.
Jadi artinya apa? Artinya seorang cawapres itu memang benar-benar punya gagasan, mentalitas, harus setara dengan capresnya. Bagaimana seorang capres kalau berhalangan yang bisa menggantikan itu adalah seorang cawapres mereka begitu. Jadi kalau seorang cawapres hanya kata sepatah dua kata seperti itu kan gimana untuk menghadapi masyarakat jutaan di situ 270 juta begitu kan. Jadi sangat-sangat disayangkan begitu hal-hal itu berbicara apalagi debat nanti begitu ya tanggal 22 kita tonton di situ begitu. Ini setidaknya itu usaha dia Tan ya agar salah cakap lagi di asam folat jadi asam sulfat. Karena penduduknya sebagian besar segitu IQ-nya, seharusnya Amin sadar bahwa nggak bakalan menang. Usaha itu wajib tapi bersiaplah untuk kalah. Banyak juga yang tepuk tangannya kalau dipakai topi begitu kan orange bakal bilang wow ya nggak dia ya. Ini maksudnya apa begitu kan dari komentar-komentar dari netizen. Jadi saya melihat bahwa dan mendengarkan betul bahwa apa yang disampaikan Gibran itu gagasannya masa seperti itu begitu lompatan ya berbicara terkait dengan lompatan. Tapi substansi dari itu tidak ada sama sekali begitu kan. Gibran berbicara dengan membaca teks seperti itu begitu kan ya. Kita lagi tidak membutuhkan perubahan. Kita tidak lagi membutuhkan perbaikan. Yang dibutuhkan adalah perlompatan ya katanya ya. Yang dibutuhkan adalah keberlanjutan di situ begitu. Tapi apa yang mau dilanjutkan? Coba sebutkan di situ begitu kan. Substansinya apa begitu kan. Ini kan seolah-olah hanya membantah dari kata perubahan di situ begitu kan ya. Dari kata perubahan, dari kata perbaikan begitu kan. Jadi artinya narasi-narasi itu sangat penting apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, yang mau dilanjutkan apa begitu kan ya. Apakah substansinya atau fisiknya adalah IKN ya, masalah apa dan sebagainya begitu kan. Itu kan yang paling kena pada masyarakat di situ, substansi begitu. Jadi kalau saya melihat dengan apa yang disampaikan Gibran ini seolah-olah ya hanya sepatah dua kata begitu kan. Jangan-jangan yang briefing itu mungkin ya sudah pas begitu kan, tapi dipotong-potong oleh si Gibran ya, bisa saja seperti itu ya. Mulai belajar pakai teks ya, biar kalau lagi marah-marah pakai teks, nggak tahu kayak siapa begitu. Coba editin pakai lagu ya, ada kodok di situ begitu. Mayoritas memilih Konoha ya, indikatif banget. Jadi diiming-iming angin surga sudah sangat girang. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya menganggap begini, ada persoalan-persoalan demokrasi yang harus kita benahi bersama bahwa tidak hanya sekedar inilah sebagai lompatan besar, inilah sebagai keberlanjutan begitu kan. Tapi bagaimana menerapkan etika ya di situ begitu kan sebagai bentuk asas ya dalam demokrasi kita ya. Kalau demokrasinya baik ya maka ekonomi juga baik. Lihat saja di negara-negara tetangga kita ada demokrasinya hancur begitu kan ya, tapi ekonominya baik-baik aja. Ada ekonominya hancur begitu kan, tapi demokrasinya baik-baik aja. Indonesia ekonominya hancur ya, demokrasinya hancur, ditambah lagi dengan polarisasi yang dibangun oleh masyarakat begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi banyak ya, yang ini pendukung A, ini pendukung B, ini pendukung C dan sebagainya begitu kan. Apalagi ditambah dengan adanya uang ya, dibeli sana sini begitu untuk ya memilih si A, si B dan si C. Ini kan kacau begitu kan. Mencederai demokrasi kita begitu. Kalau orang Indonesia sebagai rujukan kepada Amerika ya tidak salah sebenarnya, bagus, tapi sesuaikan dengan konteks itu begitu. Yang mencederai demokrasi itu untuk orang-orang yang punya kepentingan besar begitu kan. Jadi apalah daya begitu kan, sudah terlanjur ya baca teks di situ begitu sehingga terkesan itu gagasannya apa, substansinya apa yang mau disampaikan begitu kan. Ini kan seolah-olah baca teks saja begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.